Asik, rumah baru nih. Kita inspeksi dulu ya. Kita masuk ke dalam. Loh, kok ada dinding begini? Gak bener. Tapi gimana cara beresinnya ya? Kita telepon dulu Yo Property ya. Halo? Halo Yo Property? Iya? Mau nanya, kenapa ini dinding baru saya? Rumah masih baru, kok begini ya? Kok rusak? Ada apa itu, ada apa? Kok seperti ngelupas, padahal masih baru? Tolong ya dibantu ya, gimana menyelesaikannya? Oke, siap, nanti tolong kirimkan gambarnya ya. Nah, apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti ini? Dinding masih baru, tapi bermasalah. Sebetulnya apa aja sih masalahnya? Untuk itu, let's check it out! Sekarang saya akan bahas permasalahan yang banyak dialami oleh teman-teman kita yang memiliki rumah. Yang pertama namanya adalah blistering. Nah, biasanya penyebabnya adalah lembab yang menembus dinding interior dari luar. Jadi biasanya dia itu luarnya belum diplester, aci atau belum di waterproofing. Lalu ada terkena air, misalkan masih bata, dia itu rembes ke rumah kita. Atau buat kalian rumahnya dempet. Bisa jadi dinding tetangga dipakai untuk dapur atau kamar mandi yang memberikan efek tembus ke rumah kalian. Atau bisa juga karena melakukan pengecatan sebelum persiapan dinding sempurna, di mana dinding itu masih dalam keadaan basah atau lembab. Nah, ini banyak terjadi di proyek-proyek yang diburu-buru. Makanya kalau saya sendiri sebagai kontraktor jarang mau diburu-buru, terutama untuk pengecatan. Jadi untuk plesteran sendiri butuh waktu untuk mengering. Acian juga butuh waktu untuk mengering. Setelah aci mengering benar, baru dilakukan pengecatan. Kenapa? Di plesteran dan acian kalian ada kandungan air yang pasti dia itu ingin keluar. Nah, kalau kalian tutup dengan cat, dia akan tertahan oleh cat. Makanya hasilnya akan lembab dan menggelembung. Terus bagaimana untuk pencegahannya? Nah, biasanya permukaan yang basah dibiarkan mengering terlebih dahulu. Nah, lalu dilakukan perbaikan. Nah, bagaimana perbaikannya? Perbaikannya adalah kalian harus mengerok gelembung-gelembung yang terjadi, lalu memberikan cat yang baru. Jadi penyebab bocornya dibereskan dulu sambil menunggu dinding yang mengering. Biasanya paling sering terjadi apalagi di perumahan developer yang mengejar budget ya. Air itu pandai, dia itu mencari celah-celah untuk masuk. Biasanya sebaiknya kalian plester, aci, dan gunakan waterproofing untuk mencegah lembab atau bocor. Berikutnya adalah keluar seperti kapur. Nah, jadi ketika kalian lihat seperti terbentuk serbuk halus pada permukaan ketika kalian tuh meraba-raba dinding. Kok seperti putih-putih ya? Seperti ada kapur di tangan kalian. Nah, penyebabnya biasa adalah menggunakan cat interior untuk cat eksterior. Beberapa juga kasus adalah menggunakan cat yang sudah kadaluarsa. Lalu bagaimana pencegahannya? Gunakan cat berkualitas baik untuk bagian eksterior. Seperti cat-cat yang rata-rata menggunakan judul weather shield, jadi tahan terhadap cuaca, dan pastikan yang kalian beli itu untuk eksterior. Dan untuk masalah cat yang sudah kadaluarsa, pastikan ketika yang kalian membeli, kalian bisa melihat tanggal produksinya. Nah, ada beberapa cat yang ada tanggal expirednya, ada beberapa cat yang nggak ada. Nah, kalau sudah terlalu lama jangka waktunya, sebaiknya kalian beli di toko lain. Perbaikannya bagaimana, Bang? Oke, perbaikannya yang pertama adalah kalian harus mengerok cat lamanya dan membersihkannya. Setelah dibersihkan, baru melakukan pengecatan ulang. Berikutnya yang banyak terjadi juga dan banyak ditanyakan, yaitu color different atau kok warnanya belang dan berbeda. Oke, permasalahan berbeda warna cat ini biasa adalah pada saat pengaplikasiannya yang salah. Penyebabnya apa sih, Bang? Penyebabnya adalah aplikasi pada waktu yang berbeda terlalu jauh. Nah, bagaimana untuk pencegahannya? Pencegahannya adalah melakukan pengecatan pada saat yang sama. Pasti banyak yang bertanya, Bang, gimana cara yang sama? Rumah saya luas. Luasnya 5.000 meter atau lebih. Jawabannya adalah, kalian bisa melakukan pengecatan pada saat yang bersamaan pada ruangan yang sama. Contoh, kalian mengerjakan kamar anak. Sampai ada perbedaan sedikit dengan kamar ibu, biasanya terjadi permasalahan. Yang penting, satu dinding. Atau kalau bisa,
sekeliling dinding waktunya secara bersamaan. Jadi tidak terjadi belang. Lalu bagaimana perbaikannya jika sudah terjadi, Bang? Saya sudah punya rumah ternyata sudah belang. Yang pertama adalah kerok dulu cat lama dan pastikan bersih ya, agar cat baru itu menempel. Lalu lakukan pengecatan ulang pada saat yang bersamaan. Nah, ini sebetulnya biasa sering terjadi itu pada kerjaan renovasi atau pada pekerjaan yang butuh perbaikan. Nah, makanya biasanya saya sering kali menganjurkan jika ada renovasi kecil, misalkan nih dinding 3x5, cuma perbaikannya kecil, misalkan 1x5, yang harus dilakukan adalah mengecat seluruh dinding sebanyak 3x5. Selanjutnya adalah flaking atau pecah-pecah gitu ya. Lepasnya lapisan cat yang diaplikasikan pada dinding vertikal biasanya ya. Jadi nggak cuma kaki kalian yang suka pecah-pecah, tapi dinding juga suka pecah-pecah. Oke, lalu apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah permukaan kotor yang mengandung minyak atau cat lama yang mengapur. Untuk kalian yang sering melakukan pengecatan ulang, seringkali kalian itu ingin murah, betul? Nah, kalian itu seringkali tidak melakukan pembersihan, misalkan diamplas dulu, atau dibersihkan dulu cat lamanya, langsung sikat cat baru. Nah, ini yang sering menyebabkan flaking atau pecah-pecah. Bisa juga karena cat lamanya sudah kadaluarsa atau sudah terlalu rusak, kalian paksakan ditimpa. Bagaimana untuk pencegahannya? Nah, permukaannya itu harus bersih sebelum pengecatan. Biasanya orang itu melakukan dengan cara penghamplasan dan pengelapan. Pastikan surface-nya atau dindingnya sudah halus, baru kalian itu melakukan pengecatan. Lalu bagaimana cara perbaikannya, Bang? Perbaikannya adalah kerok cat lamanya dan bersihkan. Biasanya bahkan kerok sampai cat-cat dasarnya kalau bisa. Lalu lakukan pengecatan ulang dan pastikan dindingnya bersih dan sudah rapih. Berikutnya yang sering terjadi lagi adalah hair cracking atau retak rambut. Bang, retak rambut gimana? Bukan rambutnya retak-retak, bukan. Tapi ada retakan di dinding seperti sehelai rambut. Jadi retak yang kecil. Nah, terjadinya retakan halus ini biasanya pada permukaan tembok. Penyebabnya adalah penggunaan cat eksterior atau interior yang tidak sesuai. Berikutnya juga ada pada proses pengeringan dari plester atau aci yang belum sempurna. Kalian paksakan untuk melakukan pengecatan. Lalu bagaimana untuk pencegahannya? Pengecatan dinding tembok sebaiknya sesuai dengan jenis produknya. Lalu pastikan untuk plesteran atau aciannya itu sudah dalam kondisi yang benar-benar kering. Lalu bagaimana perbaikannya? Nah, perbaikannya adalah melapisi tembok dengan cat primer dan sempurnakan dengan cat eksterior atau interior. Nah, buat yang rambut juga, kalau yang sudah agak besar, kalian bisa melakukan pendempulan juga sebelumnya. Nah, buat yang kalian bertanya, Bang, kalau crack besar gimana? Nah, crack besar itu harus kalian cek dulu. Seberapa besarnya? Kalau sudah sangat besar dan miring retakannya, sebaiknya kalian konsultasikan pada ahlinya. Biasanya pada kontraktor, karena ada kemungkinan itu adalah permasalahan di struktur. Ini juga sering ditanyakan kepada orang yang baru bangun rumah. Bang, kenapa sih keluar retak rambut? Nah, biasanya itu karena muai susutnya itu belum benar-benar sempurna gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, gampang sih untuk menyelesaikan permasalahan untuk retak rambut itu. Berikutnya yang terjadi adalah sagging atau meleleh pada lapisan cat. Seperti mendoyot gitu loh. Mendoyot bahasa apa ya? Tolong kalian komen di bawah. Melelehnya lapisan cat ini diaplikasikan pada bidang vertikal biasanya. Penyebabnya apa, Bang? Penyebabnya adalah aplikasi cat terlalu tebal atau terlalu banyak. Ada juga cat yang diaplikasikan terlalu cair. Ada juga aplikasi dilakukan saat kondisi dinding lembab. Berikutnya adalah bagaimana cara pencegahannya. Hindari pengecatan pada kondisi lembab. Lalu bagaimana perbaikannya kalau sudah terjadi lelehan lapisan cat? Jawabannya adalah biarkan cat mengering dengan sempurna dulu. Jangan langsung dihajar atau dibuang. Pastikan mereka sudah kering benar-benar, baru amplas bagian yang meleleh dan lakukan pengecatan ulang. Masalah berikutnya, poor hiding atau rendahnya daya tutup terhadap dinding atau cat lama. Penyebabnya apa sih, Bang? Penyebabnya adalah pengenceran cat yang berlebihan. Lalu ada juga warna cat yang diaplikasikan itu terlalu muda atau kontras dengan cat sebelumnya. Dan yang paling terjadi adalah kualitas dari cat yang kalian beli itu terlalu rendah. Pencegahannya gimana? Encerkan cat sesuai dengan yang dianjurkan. Untuk cat-cat yang terlalu buruk, sebetulnya saya tidak sarankan. Karena rumah itu buat long term. Buat kalian yang menggunakan cat yang terlalu buruk kualitasnya, kalau sampai terjadi poor hiding ini, sebetulnya kalian itu rugi juga loh. Ongkos kerjanya akan semakin banyak. Pastikan gunakan
kualitas cat yang lumayan bagus sampai ke yang bagus, agar tidak melakukan pengecatan yang sia-sia. Untuk perbaikannya bagaimana? Perbaikannya adalah gunakan cat dasar sebelum melakukan pengecatan kembali. Kalau sampai ini sering terjadi itu untuk cat yang warnanya tuh terang, ngejreng dengan kualitas yang kurang bagus. Biasanya saya gunakan cat dasar, setelah itu gunakan dulu cat warna putih, agar dia itu menutup semua, baru lapisi dengan cat berwarna terang tersebut. Oke, yang terakhir dari saya adalah wrinkling atau cat yang permukaannya itu mengkerut. Jadi nggak cuma muka kalian saja yang bisa berkerut, tapi dinding juga bisa berkerut. Penyebabnya apa sih bang berkerut? Yang pertama adalah pengulasan cat yang terlalu tebal. Berikutnya adalah pengecatan ulang yang terlalu cepat. Berikutnya adalah pengeringan terlalu cepat karena udara panas. Jadi sebaiknya ya, semua hal seperti plesteran, acian, pengecatan tidak bagus kalau dilakukan terlalu terik atau terlalu cepat kering karena dia tidak akan kering dengan sempurna. Pencegahannya, aplikasikan cat pada ketebalan normal dan hindari aplikasi pada cuaca yang sangat ekstrim panasnya. Lalu perbaikannya adalah kerok cat lama dan pastikan bersih. Lalu lakukan pengecatan ulang. Nah, segitu aja video dari Yo Property. Kami akan membuat beberapa edukasi tentang desain, properti, konstruksi, dan lain sebagainya. Kalau ada rumah kalian yang mau kita lihat juga proyeknya atau mau kita review, boleh kalian kontak saya atau kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Terus support saya agar kalian tidak ketinggalan video baru dengan cara melakukan subscribe. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga dengan edukasi ini permasalahan cat kalian dapat solusinya. Kalau kalian bingung, bisa kalian tanyakan saja di kolom komentar. Dah!